PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam, namun di media sudah ada 2 tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal Jay Itzes yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi, PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jay Itzes resmi jadi warga negara Indonesia. Pemain naturalisasi Indonesia itu pun kini siap membela timnas Indonesia di berbagai laga ke depannya. Jay Itzes telah sah menjadi WNI usai ambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Dia menambah daftar pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Proses naturalisasi Itzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember 2023, DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Sejatinya, Itzes diproyeksikan untuk Piala Asia 2023. Tetapi mengingat timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Turki, peluangnya untuk berseragam merah putih dalam ajang tersebut pun sirna. Kendati begitu, Jay Itzes berkemungkinan besar akan menjalani debutnya di timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas pemain naturalisasi. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada 2 pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Chu Aon dan Ryan Flamingo. Nathan Chu Aon adalah pemain keturunan Indonesia berpaspor Belanda yang saat ini bermain untuk klub Swansea City. Satu pemain yang cukup mencuri perhatian yakni Ryan Flamingo. Ryan Flamingo belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Kabar itu pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Ryan Flamingo. Ryan Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, Football Club Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Ryan, beberapa pihak tak setuju apabila Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan pada pemain itu. Hal ini karena timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu, menaturalisasi Ryan Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun, apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Shin Tae-yong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan. Menilik lebih dalam, kehadiran Ryan Flamingo seharusnya tak akan merugikan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada 31 Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu, apabila Ryan Flamingo bergabung dengan timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Langsung telepon saja bentuk penawaran Erick Thohir ke pemain keturunan yang ngebet bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka pintu yang lebar bagi pemain keturunan yang berminat dinaturalisasi. Erick Thohir menawarkan pemain bersangkutan untuk menghubunginya langsung. Terungkap alasan Shin Tae-yong banyak pilih pemain keturunan di posisi bek untuk timnas Indonesia. Mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi bek. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi bek. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saina Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chu Aon yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi bek. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Shin Tae-yong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota ex-Co PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan.
Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Shin Tae-yong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Shin Tae-yong. Hasani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki back-back yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat. Tren positif sepanjang 2023, Timnas Indonesia masuk 5 besar negara Asia paling melesat di ranking FIFA. Timnas Indonesia masuk 5 besar negara zona Asia atau AFC yang perolehan poinnya naik secara signifikan di ranking FIFA sepanjang tahun 2023. Dikutip dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menambah 30,11 poin sepanjang 2023. Di zona Asia, kenaikan peringkat tertinggi diraih Malaysia yang naik 15 peringkat. Di peringkat kedua ditempati Kuwait, lalu di peringkat ketiga dan keempat ditempati Uzbekistan dan Bangladesh. Indonesia berada di peringkat kelima dengan selisih poin tipis. Terhitung pada April, tim Garuda berada di peringkat ke-149 FIFA dan menutup dengan naik 3 peringkat, yaitu ke-146. Sepanjang 2023, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sempat turun ke posisi ke-150 pada Juni dan April. Sementara kenaikan ranking tertinggi Timnas Indonesia terjadi pada Oktober dengan menempati peringkat ke-145. Pada 2024, Timnas Indonesia berpeluang besar menambah poin melalui penyelenggaraan Piala Asia, Qatar dan kualifikasi Piala Dunia.